Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi nih. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Gitu. Ketemu lagi di podcast Paper Help Center dengan tema urgensi memahami dan menyikapi kekerasan seksual serta korelasinya terhadap kesehatan mental dari perspektif mahasiswa. Nah, di episode 2 ini kita akan mengangkat judul jika kita melihat atau sebagai korban kekerasan seksual, apa yang dapat kita lakukan gitu. Nah, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya. Di sini aku Ola Deswita, biasa dipanggil Ola. Akan menemani kalian beberapa saat ke depan gitu ya kayak. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Di sini aku ditemani sama narasumber yang nggak kalah keren sama materi sebelumnya. Di sini ada Kak Jovanatan, mungkin aku bacakan dulu sedikit CV-nya. Merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang work experience-nya pernah menjadi guidance and counseling teaching assistant di SMP Negeri 1 Jatinangor. Kemudian sebagai research assistant for sexual violence prevention in Campus Research di Fakultas Psikologi 4. Nah, kemudian untuk organisasi experience-nya itu sebagai General Secretary Satgas PPKS 4, juga pernah sebagai Director of Advocacy di Hope Helps 4, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Mungkin Kak Jovanatan bisa perkenalkan dulu. Oke. Halo semuanya, thank you for having me, Ola. Dan makasih banyak buat teman-teman Faperta Care Center udah mengundang aku di sini. Kenalin sekali lagi, nama aku Jovana dan di sini aku sebagai mahasiswa psikologi kayak yang udah dijelasin sama Ola tadi. Dan untuk sekarang benar aku menjadi sekretaris di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unpad gitu. Nah, hari ini nih kita bakal membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual gitu. Nah, sebelum podcast ini tuh kita udah menyelenggarakan kayak question box gitu Kak, terkait hal ini gitu. Mungkin langsung aja kali ya Kak ya? Boleh. Untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, apa yang bisa kita lakukan jika kita mengalami kekerasan seksual itu Kak? Oke, sebelumnya buat teman-teman di sini yang nonton podcast ini, trigger warning dulu ya, karena kita ngebahas tentang kekerasan seksual, sexual violence. Jadi pasti ada hal-hal yang cukup sensitif yang akan dibahas pada hari ini. Buat teman-teman yang merasa kurang sanggup untuk nonton atau untuk mendengarkan podcast ini, bisa take a break sejenak gitu. Dan aku harap apa yang kita diskusiin di sini bisa jadi insight ya gitu ke depannya gitu. Dan karena aku mahasiswa gitu ya, jadi open to discussion aja. Kalau misalnya nanti yang nonton gitu mau komentar, Jovana salah jawabannya, nggak apa-apa banget, open to correction gitu. Oke, tadi pertanyaan pertamanya, kalau kita mengalami gitu ya, amit-amit banget misalnya kita menjadi korban kekerasan seksual gitu. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan gitu ya ketika kita mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan seperti itu gitu. Sebagai korban gitu ya, sebagai korban ataupun sebagai penyintas, kita sangat diperbolehkan dan sangat berhak gitu untuk yang namanya melapor, mencari pertolongan gitu ya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia gitu harus saling tolong menolong kan gitu. Dan juga ketika dihadapi oleh peristiwa yang setidak menyenangkan itu gitu, pasti kita butuh tempat gitu ya untuk mendapatkan pertolongan, untuk melapor atau sekedar bercerita gitu. Kalau dikatakan yang harus dilakukan gitu ya, gak ada yang pakem gitu loh, kita harus ngapain gitu. Yang jelas yang harus lebih ke yang kita tanamkan gitu ya, lebih ke mindset gitu. Ketika kita mengalami kasus kekerasan seksual, yang pertama harus kita tanamkan dalam pikiran adalah itu bukan salah kita. Bukan kita yang mau gitu. Bukan kita yang mau menjadi korban. Jadi jangan sampai nyalahin diri sendiri gitu. Karena gimana ya,
itu kan hal yang nggak bisa dikontrol. Iya, benar. Dan dunia ini tidak aman ya gitu. Iya. Sekitar kita nggak aman gitu, bahkan sorry, di lingkungan Jatinangor aja juga nggak aman gitu ya, karena masih banyak banget orang-orang yang mungkin mau melakukan hal-hal buruk ke kita gitu. Makanya jangan nyalahin diri sendiri, itu sih. Dan sisanya kalau mau melapor silakan banget, kalau mau mencari teman cerita silakan menghubungi orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang mungkin akan bisa menolong gitu, yang bisa menjadi safe space lah buat kita gitu. Berarti dari ini kita bisa mencari teman gitu ya, teman terdekat, orang terpercaya yang bisa dipercaya untuk kita bercerita, melaporkan itu Betul. gitu. Kemudian langkah-langkah apa aja sih Kak yang kalau kita sebagai korban itu bisa kita lakukan biar kita nggak takut untuk speak up gitu? Oke. Karena kan kita takut gitu, nanti pandangan orang gimana ya ke kita gitu. Oke. Kalau langkah-langkah yang bisa kita lakukan, gitu ya. Sebenarnya gini, yang bikin korban atau penyintas takut buat speak up itu bukan dari dalam diri mereka doang, tapi dari lingkungan juga gitu kan, dari masyarakat di sekitarnya, orang-orang terdekatnya gitu. Sebenarnya yang jadi faktor terbesar tuh itu gitu, ketika si korban ini atau si penyintas ini merasa bahwa lingkungan sekitarnya, orang-orang terdekatnya itu bukan tempat yang aman dan nyaman buat dia speak up gitu loh. Balik lagi, yang di awal aku udah jelasin kalau misalnya kita menjadi korban, hal pertama yang mungkin bisa kita tanamkan dalam pikiran adalah ini bukan kesalahan kita, ini semua terjadi bukan karena kesalahan kita gitu. Ini murni ya emang musibah, kita nggak berhak untuk dapat hal seburuk itu gitu, dan kita nggak boleh sekedar menyalahkan diri sendiri aja. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi untuk speak up itu kan sulit ya gitu. Jadi kita juga harus dibantu nih sama orang-orang di sekitar kita juga. Kira-kira mereka tuh mau nggak sih kayak dalam tanda kutip compromise with us gitu. Kalau kita cerita, kita ngobrol sama mereka, apakah mereka mau mendengarkan atau tidak. Jadi lebih ke bukan kita sebagai korban ya, tapi kita sebagai orang yang mungkin bisa saja berpotensi didatengin sama korban untuk menjadi tempat cerita gitu. Benar. Jadi yang harus kita lakukan sebagai orang tersebut ya menyediakan diri, tidak victim blaming gitu ya, dan mulai melihat dari perspektif lain aja gitu, bukan sekedar melihat dari perspektif oh gue emang nggak ngerti soalnya gue nggak pernah menjadi korban, atau mungkin ini korbannya kali pakai baju gini gitu. Mungkin pemikiran seperti itu bisa dirubah dan lebih berperspektif korban aja gitu, supaya korban ini nyaman buat speak up. Mungkin selanjutnya kita harus ngapain sih Kak kalau seandainya kita melihat itu gitu, melihat teman atau orang sekitar kita yang mengalami kekerasan seksual itu gitu Kak, kita harus ngapain sih, tahapan apa sih yang harus kita lakukan gitu? Ketika aku ngobrol ke siapapun itu ya, ngebahas tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang melihat bystander berarti ya gitu, orang ketiga, aku selalu ngejelasin tentang 5D, bystander intervention. Jadi 5D itu adalah intervensi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi kasus kekerasan seksual, menghadapi peristiwa kekerasan seksual yang ada di depan kita pada saat itu, di mana posisi kita adalah seorang bystander. Nah, 5D itu apa gitu? Jadi 5D itu ada ya 5D gitu. Ada distract, delegate, terus document, delay, sama direct. Gitu. Mungkin kalau dijelasin satu-satu tuh panjang, tapi intinya 5 hal ini tuh kita samperin si dalam tanda kutip pelakunya langsung, direct gitu, konfrontasi, terus juga mendokumentasi. Tentunya dokumentasi itu kalau misalnya ingin digunakan sebagai alat pelaporan, barang bukti itu harus dengan consent si korbannya.
delay itu menunda supaya peristiwa itu tidak terjadi gitu. Terus juga mendistraksi supaya kasus itu tidak terjadi gitu ya, supaya peristiwa itu tidak terjadi. Jadi delay sama distract ini biasanya jalannya barengan gitu. Kayak berusaha buat nggak terjadi gitu ya Kak? Gitu, kayak misalnya kalau di tempat umum ada orang yang deketin seseorang yang berpotensi menjadi korban, kita bisa samperin korbannya, pura-pura ngajak ngobrol dan lain-lainnya kayak gitu pokoknya. Dan yang terakhir tuh delegate itu berarti melaporkan ke pihak yang berwenang di tempat kejadian gitu. Misalnya kalau di tempat umum, misalnya di kereta gitu ya, di kereta bisa lapor ke petugas keamanan yang kayak gitu sih. Mungkin lengkapnya bisa dilihat di Google, itu banyak banget, karena kalau dijelasin di podcast nanti panjang banget gitu. Oke Kak. Gitu. Terus gimana kalau kita menjadi salah satu tempat korban itu cerita gitu kan, kita tuh bagaimana baiknya kita ngerespon mereka gitu Kak? Takut kita kayak salah respon, dia tersinggung atau gimana, iya ternyata nggak dengerin gue nih gitu kan. Harusnya gimana gitu baiknya? Jadi ini adalah hal yang sering banget terjadi gitu ya. Kita misalnya didatengin, terus ada yang lapor, curhat ke kita, misalnya ya, curhat aja deh, nggak usah ngelapor dulu gitu, curhat. Sebenarnya cara menghadapinya tuh cukup simpel ya gitu. Cara kita untuk menghadapi situasi seperti itu tuh tidak sesulit itu gitu. Gak usah dianggap pressure ke diri sendiri. Waduh, nih ada orang curhat gitu ya. Iya, ini ada orang curhat, gue harus ngapain, gue harus jawab apa gitu. Gak usah dipikirin mau jawab apa gitu, karena pada dasarnya ketika orang melapor, kemungkinan besar mereka cuma ingin didengerin biasanya. Cuma ingin divalidasi emosinya gitu. Misalnya dia dilecehkan, terus merasa sedih, emosinya sedih, kecewa, takut gitu. Mungkin dia bercerita supaya emosi itu tuh tervalidasi, kayak dia cerita seolah-olah mau ngomong ke kita tuh, gue nggak apa-apa nggak sih sedih gitu, wajar nggak sih gue sedih gitu, atau kayak wajar nggak sih gue ngerasa takut. Mungkin hal-hal seperti itu tersirat gitu, dan baiknya kita ya dengerin aja gitu loh, dengerin sampai beres tanpa dipotong gitu ya. Dan sebenarnya hal yang paling krusial adalah ketika kita dicurhatin tuh ada urge gitu ya, there's an urge buat kita ngasih masukan gitu, ngasih nasihat gitu, kayak oh sebaiknya kamu tuh jangan kayak gini, harusnya kamu tadi tuh gini gitu, kalau misalnya dia nyamperin tuh harusnya kamu kabur aja gitu. Pasti dia malah kayak menghakimi ya. Nah iya gitu, jadi ketika ada orang cerita ke kita apalagi itu sensitif dan berpotensi memunculkan emosi yang negatif gitu kan, kita bukan lagi di tempat untuk nasehatin, karena dia nggak minta nasehat, bisa aja gitu kan. Kalaupun cuma mau butuh didengar iya gitu. Kalaupun misalnya dia mau nasehat gitu ya, atau mau saran, mau masukan, berikanlah masukan yang tidak menghakimi gitu. Berilah masukan yang memang bisa membantu, yang solutif gitu. Instead of bilang, kamu siapa suruh malam-malam pulang sendiri jalan kaki. Lebih baik ngasih masukan yang kayak, oke, besok-besok kalau pulang malam-malam kamu mau aku jemput gak? Kan lebih solutif kan gitu. Solutif dan berpihak juga ke orang yang cerita ke kita. Jadi dia nyaman, kita juga tidak dalam tanda kutip merasa bersalah gitu ya, karena bisa aja kita setelah ngasih nasihat, aduh harusnya gue nggak ngomong gitu kan, dia jadi mental breakdown gitu kan. Bener. Ya pokoknya lebih bijak aja lah gitu. Dan satu lagi, kalau memang merasa tidak bisa memberikan respon gitu ya, ketika kita merasa aduh kayaknya nih sensitif banget, gue nggak bisa ngerespon gitu, mungkin bisa kita arahkan ke pihak yang lebih capable gitu ya buat dengerin cerita dia. Entah itu misalnya terlalu sensitif ceritanya, bisa kita arahkan, kita tanya dulu dia punya tempat cerita lain gak, atau kita bisa carikan bantuan, kamu mau cerita ke yang lebih profesional aja gak, mau ke psikolog gak, atau konselor gak, atau dosen misalnya kalau terjadinya di fakultas gitu. Jadi offer help aja gitu kalau emang beneran gak
gak bisa bantu banget. Jangan hilang gitu, jangan ditinggalin gitu. Oh, oke. Terus kalau korban sendiri ini apa harus melaporkah atau bagaimana Kak? Kalau dia mengalami gitu kan kadang dia takut gitu kan, punya ketakutan sendiri, tapi sebaiknya mereka melaporkah atau gimana gitu? Oke. Tujuan pelaporan itu kan untuk mendapatkan keadilan ya, dan Iya. mengembalikan kesejahteraan si korbannya atau penyintas gitu. Karena ketika bicara tentang korban kekerasan seksual, penyintas, itu kan pasti well-being-nya udah terganggu ya. Pasti Iya. kesejahteraannya itu sudah terambil lah gitu kan, sudah terenggut gitu. Nah, jadi apakah harus melapor atau enggak, itu balik lagi ke si pelapornya. Mau enggak ngelapor gitu. Karena menurut aku pribadi ya, pelaporan itu nggak ada yang sifatnya wajib, untuk lo kan korban gitu, lo harus lapor saat ini juga nggak gitu. Itu nggak diwajibkan, itu 100% opsional. Kapan aja kamu mau ngelapor boleh. Kalau kamu belum siap untuk ngelapor juga nggak apa-apa gitu. Yang wajib tuh adalah ketika ada laporan harus ditangani dan harus diperjuangkan keadilannya, itu yang wajib gitu. Jadi ya kalau misalnya emang merasa belum siap, merasa nggak butuh untuk dilaporkan, merasa ya udahlah gue lebih baik cerita aja dan berharap ini tidak terjadi lagi ke orang lain, tidak terjadi lagi ke diri aku sendiri, oke gitu, good for you, good for them gitu, dan it's okay, nggak bisa dipush juga gitu. Berarti mereka nggak wajib, tapi kalau mereka siap dan harus kayak kan ada tahapan-tahapan tertentu gitu ya, berarti kalau mereka udah siap juga untuk itu, mereka boleh melapor gitu ya. Iya gitu, jadi benar-benar terserah mereka aja gitu. Terus selanjutnya Kak, boleh nggak sih si korban ini nggak melaporkan langsung gitu, jadi ada perantaranya gitu? Boleh banget gitu, kayak misalnya ada pendampingnya gitu, atau temennya yang cerita ya gitu, boleh banget gitu. Kalau misalnya konteksnya ngelapor ke pihak yang berwenang di kampus ya, misalnya satgas atau ke dosen misalnya gitu, ya boleh banget gitu. Tapi perlu diingat, ketika yang melaporkan adalah si pendamping itu ada batasannya gitu. Ada batasannya. Benar, ada boundariesnya gitu. Sebagai pendamping kan bukan berarti dia bisa take over semuanya, Full of itunya, of problem dia gitu. Misalnya dia ngelapor misalnya kasus A dan B, yang B itu pendampingnya ceritain kasusnya si A, si B ini harus dapat consent dulu, harus dapat persetujuan dulu dari si A, boleh nggak cerita gitu. Kalau misalnya udah diperbolehkan baru cerita. Yang kedua, bercerita juga cukup menceritakan apa yang penting dan diperbolehkan sama si korbannya, si A-nya gitu. Jangan malah mengada-ngada, jangan malah ngasih tahu hal-hal sensitif atau hal-hal yang bersifat rahasia gitu. Karena bisa aja mungkin si A-nya mau menceritakan hal lain tuh sendiri gitu, menceritakan hal lain dari mulut dia misalnya, bukan dari pendampingnya gitu. Dan yang ketiga, ketika pendamping itu sebagai pendamping gitu ya, mendampingi si temennya yang merupakan korban, menjadi perantara, bukan berarti dia berhak untuk mengambil keputusan untuk si A ini gitu. Misalnya kayak si B itu ngambil keputusan, oh gue mau si pelakunya atau si terlapornya diviralin gitu, dipenjarain gitu. Itu bukan hak dia buat ngambil keputusan itu, tetap haknya si A. Jadi ya batasan-batasan itu harus diperhatikan, tapi pada dasarnya boleh banget. Boleh untuk si B-nya menjadi perantara gitu, boleh banget. Nah terus gimana caranya biar kita sebagai yang udah jadi tempat ceritanya gitu kan, kita nggak jadi menghakimi dia gitu, nggak ada revictimisasi gitu ke dianya gitu, blaming ke dianya gitu Kak. Oke. Revictimisasi itu terjadi ketika ada korban mengalami kekerasan seksual, mengalami peristiwa itu, terus malah
disalahin lagi kan Iya. gitu. Kayak contohnya korban revenge porn. Korban revenge porn disebarin videonya di media sosial, malah korbannya yang kena UU ITE misalnya gitu, malah dianya yang Dikena hukum gitu. malah dihukum balik pakai undang-undang pornografi misalnya. Atau sesimpel victim blaming, kayak misalnya si korban yang misalnya dilecehkan, terus malah dia yang kena undang-undang atau kena peraturan etik misalnya, perbuatan asusila misalnya, padahal dia kan dilecehkan gitu, padahal dia kena kasus kekerasan seksual gitu kan. Nah, yang paling utama untuk mencegah adanya reviktimisasi ini adalah perspektif korban, berperspektif korban gitu ya. Ketika kita menaruh perspektif atau pandangan kita sebagai seorang korban, sebagai seorang yang berpotensi menjadi korban, dan kita berempati gitu ya ke korbannya, reviktimisasi itu nggak akan ada gitu. Jadi bayangin aja kalau kita menaruh posisi kita sebagai korban nih, kita kan nggak akan bisa nyalahin si korban kan, karena kayak aduh kalau gue jadi dia gue juga akan merasakan hal yang sama gitu. Jadi lebih ke itu sih, perspektif korban itu yang beneran harus ditanamkan di dalam diri sendiri gitu. Apalagi ketika kita menjadi seorang yang dalam tanda kutip bisa memberikan impact gitu bagi orang-orang sekitar kita. Misalnya kita adalah anggota Ormawa, BEM dan lain-lain gitu, atau ya posisi-posisi lain lah gitu yang bisa memberikan impact bagi orang sekitar. Perspektif korban tuh sangat-sangat diperlukan gitu, supaya nantinya tindakan yang kita ambil, keputusan yang kita ambil itu tuh enggak malah revictimize the victim gitu, justru malah menolong gitu. Oke. Terus untuk korban sendiri kan dia pasti butuh pemulihan ya kayak. Yes. Nah, apakah pemulihannya itu sama kayak pemulihan si pelaku gitu? Apa sih namanya? Kayak pokoknya ini proses pemulihan traumanya gitu-gitu kan. Oke. Proses pemulihan ya, kayak perbaikan diri dia lah gitu, kayak yang awalnya misalnya trauma dan lainnya disembuhkan dan lain-lain, dipulihkan lah intinya gitu kan. Kalau prosesnya pasti berbeda ya, karena kebutuhannya juga pasti berbeda gitu. Pada dasarnya setiap korban juga, dari korban A dan B misalnya kasus kekerasan seksualnya sama gitu, tapi bisa aja dua-duanya dapat penanganan yang beda gitu kan pemulihannya. Jadi pasti balik lagi ke kebutuhan masing-masing gitu. Biasanya kalau korban cenderung trauma ya misalnya, trauma, takut, atau mungkin kehidupan sosialnya jadi terganggu karena tidak mau bersosialisasi lagi sama orang, takut terbatas gitu ya. Nah biasanya ya pemulihan yang dilakukan itu ke psikolog ya, biasanya ke tenaga profesional di bidang kesehatan mental gitu, karena sudah berhubungan dengan kondisi mentalnya dan perilakunya gitu. Sama dengan terlapor atau allegedly pelakunya gitu ya. Kan ketika seorang menjadi pelaku kekerasan seksual berarti ada yang salah kan di diri dia gitu. Kenapa sih pada akhirnya dia berani untuk melakukan kekerasan seksual? Apa yang ada di pikirannya pada saat itu? Itu kan udah sebuah hal yang dalam tanda kutip ada yang abnormal ya. Salah dari psikis dia gitu. There's anomali gitu yang ada di dalam diri dia, dan itu juga perlu ada pemulihan supaya apa? Pelaku itu juga pada dasarnya kita semua kan manusia ya. Semua manusia pasti punya hak asasi manusia kan. Pelaku tuh setelah diberikan dalam tanda kutip ganjaran ya, atau sanksi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, dia juga butuh pemulihan diri supaya dia bisa ada lagi di lingkungan sosial, diterima oleh masyarakat dan tidak merugikan masyarakat lagi gitu. Karena
kan masih punya kesempatan untuk hidup ya gitu, dan masih ya punya kesempatan, bukan kesempatan ya, kayak lebih ke dia tuh berhak untuk mendapatkan pemulihan juga, berhak untuk kembali menjadi orang yang tidak melakukan hal-hal seperti itu, kembali dalam tanda kutip sehat gitu ya kan. Jadi perlu banget pemulihan itu, dan pastinya berbeda ya, karena kan yang satu penanganan untuk seseorang yang melakukan tindakan di luar norma, tindakan yang merugikan orang, dan satu lagi itu adalah orang yang mendapatkan tindakan merugikan gitu loh. Jadi berbeda. Tapi bukan berarti si pelakunya nggak boleh dapat penanganan psikologis itu, malah harus gitu ya. Justru harus dapat gitu. Dua-duanya harus, dan pelakunya ini juga harus gitu ya. Gimana kalau misalnya nggak ditangani, nanti dia balik ngelecehin orang lagi, makin banyak hal itu lagi gitu ya Kak. Gitu, benar. Terus apa aja sih Kak fasilitas untuk yang melayani kesehatan mental si korban ataupun si pelaku gitu, fasilitas yang menampung mereka gitu. Ini mau di Unpad atau di Indonesia? Di Unpad aja dulu kali Di Kak. Unpad ya. Yang terdekat. Oke, kalau di Unpad tuh ada 2, PKUP sama PIP, dan juga ada Puris Gender sebenarnya, karena Puris Gender kan pusat riset gender Unpad, di mana Puris Gender itu ada psikolog yang bertugas lah gitu, dan psikolognya itu juga memang spesialisasinya di penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, baik itu ke korban, pelapor, atau ke terlapor atau pelaku gitu. Nah, terus ada PKUP, Pusat Konseling Unpad, itu terbuka secara gratis umum untuk Sivitas Akademika Unpad gitu kan. Tapi PKUP itu waiting listnya panjang ya gitu, waiting listnya panjang banget, dan untuk alternatifnya bisa ke PIP, Pusat Inovasi Psikologi Unpad gitu. Dan di PIP itu banyak sekali psikolog yang ada di situ yang buka konseling, psikolog klinis ya, mungkin psikolog klinis gitu. Dan itu biasanya berbayar gitu, tapi untuk harganya bisa dilihat sendiri di IG PIP Unpad gitu. Kalau di Fakultas Psikologi belum ada ya. Jadi jangan datang ke FAPSI. Iya, jangan datang ke FAPSI terus minta konseling gitu ya, karena belum ada secara resmi lembaga konseling di Fakultas Psikologi Unpad gitu. Yang menangani itu. Yang menangani gitu. Kalau Satgas sendiri gitu ya, kan udah ada nih Satgas Unpad gitu. Itu tuh biasanya bekerja samanya sama PIP dan Puris sih. Biasanya sekarang Puris sih gitu, karena Puris kan emang spesialisasinya di situ gitu. Ada nama dosennya, nggak mau aku sebutin takut rahasia ya, tapi adalah dosen psikologi gitu ya, dosen di fakultas aku yang bertugas di pusat riset gender juga gitu, sebagai psikolog klinis gitu. Oke. Mungkin selanjutnya alur pelaporan Kak. Alur pelaporan tuh gimana gitu? Kalau alur pelaporan di Satgas ya, alur pelaporan di Satgas tuh sebenarnya panjang gitu ya. Aku tuh kayak pengen ngasih bagannya, bisa nggak sih? Oke, ini bisa dilihat. Buat teman-teman yang mau lihat lebih lengkapnya bisa ke IG PPKS Unpad, di follow dan diikuti postingannya, karena banyak info yang cukup penting ya. Gitu. Oke. Terkait alur pelaporan ini kita udah ada SOP prosedur ya. SOP penanganan di Satgas PPKS Unpad. Jadi pada dasarnya ini bisa dilihat, kita tuh lembaga yang menerima laporan dan memberikan rekomendasi sanksi, bukan menghukum gitu. Jadi ini disclaimer dulu, Satgas PPKS itu bukan polisi ya. Kita nggak bisa menghukum dan memenjarahi orang seenaknya saja gitu, tidak, karena bukan kewenangan kita. Kita lebih ke kita juga memberikan rekomendasi sanksi, bukan memberikan sanksi gitu. Karena kalau misalnya udah ada rekomendasi sanksi terus turun SK rektor gitu, ya berarti ya udah gitu, karena yang memberikan sanksinya nanti bukan Satgas, kita kasih rekomendasi aja. Pihak
tertentu lagi Iya, gitu. nanti yang ngasih sanksinya, yang memberikan keputusan sanksinya itu rektornya, gitu ya, rektor. Terus nanti apa sih namanya, eksekusinya itu biasanya ke prodi ya, gitu, program studi si orang yang terkena sanksi gitu, gitu. Jadi jangan berharap, wah Satgas nih menjarain orang, enggak, jangan gitu. Nah, alurnya tuh gini, yang pertama itu pelaporan, kita menerima laporan biasanya dari emailnya itu satgas.ppks@unpad.ac.id. Terus biasanya itu setelah dapat laporan, kita juga ada hotline, nanti hotline-nya bisa dilihat di IG, ada juga nomor hotline-nya. Kita udah membuka hotline untuk menerima pelaporan. Setelah kita menerima pelaporan itu, nanti kita akan memanggil ya, pastinya kita akan memanggil pelapor, dan ketika memanggil pelapor ini boleh didampingi. Boleh didampingi gitu. Jadi kalau misalnya ada pendampingnya, teman gitu ya, satu orang biasanya itu boleh banget. Dan setelah kita pemeriksaan si pelapor tuh, ntar kita ada ada dua ya, kita memeriksa kondisi dan kebutuhannya pelapor dan juga memeriksa alat bukti gitu. Jadi kan ketika pemeriksaan itu kita pasti akan mendapatkan informasi-informasi yang bisa dijadikan bukti, informasi yang bisa menjadi apa ya, menjadi pertimbangan kita untuk memberikan pemenuhan kebutuhan si pelapor gitu. Jadi pemeriksaan ini bentuknya assessment ya gitu, assessment untuk si pelapornya gitu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan tuh ada banyak ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat di bagannya itu. Jadi si pemeriksaan kondisi dan pemenuhan kebutuhan korban serta pemeriksaan alat bukti itu berjalan secara paralel gitu. Jadi barengan gitu. Dan ketika sudah mendapatkan kondisi si pelapor gitu ya, kita bakal memberikan ini nih sesuai dengan kebutuhannya si pelapor gitu ya, sesuai kebutuhannya pelapor. Terus ada rehabilitasi secara medis kalau butuh, secara psikologis, biasanya paling banyak psikologis ya gitu. Terus rumah aman atau bantuan hukum dan lain-lain gitu. Terus kita juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan juga kepada terlapor gitu. Jadi kalau misalnya ada selama pemeriksaan dengan pelapornya itu ada saksi-saksi yang bisa kita panggil untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, untuk menyocokkan informasi dan mendapatkan lebih banyak bukti, kita akan panggil saksi-saksi tersebut. Dan juga kita bakal manggil terlapor, tentunya karena terlapor adalah pihak yang terlibat langsung ya gitu. Ya pasti kita panggil gitu untuk mendapatkan informasi dari terlapor gitu. Setelah itu kita akan melakukan verifikasi. Sudah melakukan verifikasi, barulah kita menyusun si rekomendasinya gitu ya, si draft rekomendasinya ini gitu. Biasanya ketika menangani kasus kayak gini, itu tuh Satgas PPKS kan ada 9 orang ya. Biasanya dibagi satu kasus tuh satu tim, dan timnya itu biasanya 3 orang. Gitu, 3 orang biasanya, supaya nggak kebanyakan. Untuk kan soalnya kalau misalnya 9 orang langsung ada di satu tempat gitu, gimana ya gitu, keramaian gitu. Ntar malah takut jadinya. Dan juga kan kasus yang ditangani itu pada satu waktu kan gak cuma satu ya, ada banyak, jadi tetap harus dibagi per tim gitu. Tapi untuk penyusunan draft dan musyawarah ya, setelah disusun draft rekomendasi itu nanti ada musyawarah seluruh anggota Satgas gitu untuk menentukan apakah draft rekomendasi tersebut bisa diteruskan ke rektor gitu. Nah itu musyawarah itu nanti semua Satgas terlibat, tetap nggak cuma di timnya aja gitu. Jadi tetap pada akhirnya semuanya bakal transparan, semua Satgas akan dilibatkan seperti itu. Baru setelah itu kita berikan si draft itu ke rektorat, kita ajukan gitu ke rektor ya. Ke rektor, baru nanti Bu Rektor akan meng-ACC atau tidak gitu. Nanti kita bakal ketemu lagi sama Bu Rektor untuk membahas si Permasalahan ini juga, rekomendasinya. Dan nanti akan turun SK rektornya terkait sanksi apa yang pada akhirnya dijatuhkan gitu kepada si
terlapor atau pelaku gitu. Ketika sudah ada sanksi berarti ya sudah resmi, berarti dia adalah orang yang melakukan kekerasan seksual seperti itu. Tuh sudah ada lengkap ya. Gitu. Bisa dilihat ya nanti di IG Bisa PPKS dilihat, gitu. Unpad gitu. Sudah lengkap. Kalau mau nanya-nanya juga boleh di IG-nya, di DM aja. Iya. Aku mau nanya dikit nih Kak. Boleh. Kan di alur itu ada pemeriksaan bukti ya. Iya benar. Nah sekiranya nggak ada gitu. Misalnya kan kalau kita sebagai yang melihat gitu kan, kita bisa merecord atau gimana untuk sebagai bukti nantinya gitu kan. Okay. Tapi kalau kita yang mengalami kan mungkin kita nggak physically yang mungkin bakal Memberikan bukti secara fisik gitu ya. Gitu. Cuma perlakuan aja gitu kan. Oke. Itu gimana Kak? Oke, makanya seperti yang udah aku jelasin sebelumnya, kita bakal manggil saksi kan, dan kita juga manggil terlapor gitu. Jadi alat bukti itu kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang TPKS dan di Permendikbud juga, sebenarnya kalau nggak salah tuh satu alat bukti aja sudah cukup ya gitu, 1 atau 2 alat bukti gitu. Aku tidak bisa memastikan, aku lupa, jujur maaf. Tapi intinya biasanya ketika ada pelaporan baik dari pelapor, terlapor dan saksi, itu akan ditemukan gitu buktinya gitu. Misalnya dari 3 pihak tersebut ada satu kejadian yang sama gitu diceritainnya, ternyata skenarionya sama, beneran, itu kan bukti gitu, bukti bahwa itu sudah terjadi kan. Jadi nggak perlu ada bukti fisik gitu loh, nggak perlu yang ada, kalau ada bukti fisik bagus, kalau nggak ada juga kan susah ya, soalnya kan memang kalau kasus KS tuh bukti fisik tuh sangat sulit untuk didapatkan ya gitu, karena kan pertama terjadinya biasanya di ruang privat, di ranah privat, terus juga biasanya terjadinya itu tidak diduga gitu. Biasanya bukti-bukti yang digunakan itu misalnya ada screenshot chat gitu, bukti chat, misalnya entah si terlapornya itu minta maaf gitu, itu kan membuktikan bahwa kejadian itu beneran ada dan terjadi ya gitu. Nah itu udah bisa dijadiin bukti gitu loh, jadi nggak harus yang misalnya ada luka memar ataupun nggak harus ada gitu loh. Itu bukan nggak harus apa ya, kayak lebih ke kalau misalnya nggak ada itu juga masih bisa dikatakan ada terjadi kasus kekerasan seksual gitu loh intinya. Kalau kayak pengakuan gitu Kak, pengakuan si korban sama kan si terlapor juga diinterogasi gitu kan, ditanya juga sama gitu ceritanya, berarti itu juga bisa jadi bukti gitu. Bisa kan, sama gitu, berarti beneran terjadi kan gitu. Kalau berbeda, seringkali yang ditemukan tuh berbeda ya, antara pelapor dan terlapor tuh beda sekali itu ya point of view-nya gitu. Makanya kita panggilnya saksi gitu. Makanya kita manggil saksi, kan saksi itu nggak cuma 1 juga kan yang dipanggil tuh biasanya 2, 3 gitu. Dari pendapat para saksi kita cocokkan dengan pendapat pelapor, pendapatnya terlapor, akan ditemukan suatu titik terang gitu. Ini berarti ada buktinya gitu kan dari kronologi itu juga bisa dicari buktinya gitu loh, gitu sih. Oke. Nah mungkin kita udah hampir di akhir acara nih Kak. Oke. Mungkin dari yang kita tanya-tanya tadi sama Kak Jopa, bisa disimpulkan ya kalau seandainya kita jadi mengalami gitu ya, mengalami kekerasan seksual, jangan blaming diri kita sendiri, jangan menyalahkan diri kita sendiri dulu, terus cari bantuan, cerita ke teman-teman terdekat yang bisa dipercaya gitu. Ataupun juga ke lembaga yang berwenangnya gitu. Iya, lembaga yang memang bisa membantu dan relevan gitu ya. Gitu. Terus juga kalau kita melihat, kita bisa menolong dari mencegah terjadinya itu gitu kan, kayak menghalangi hal itu terjadi, terus merecord juga ataupun membantu dalam pelaporan itu sendiri gitu. Atau mungkin dari Kak Jopa ada mau tambahan lagi buat teman-teman mahasiswa? Oke. Ini closing statement gitu ya ceritanya. Jadi aku di sini bicara sebagai mahasiswa gitu ya. Aku juga mahasiswa di sini.
dan aku juga perempuan gitu ya. Ketika ngomongin KS tuh bisa terjadi ke siapa aja ya, pasti nggak cuma perempuan, laki-laki juga bisa gitu ya. Semua gender bisa, tapi perempuan tuh adalah kelompok rentan dan mostly memang korban adalah perempuan gitu. Aku sebagai mahasiswa dan aku sebagai perempuan, sebagai salah satu orang yang berada di kelompok rentan, aku cuma mau bilang kita walaupun dihadapkan oleh situasi yang seperti ini, ketika kita berada di tempat yang tidak bisa kita pastikan aman 100%, kita jangan nyerah gitu aja. Karena aku tahu berat ya pasti buat kita sebagai seseorang yang berpotensi untuk menjadi korban. Seorang yang berpotensi untuk mendapatkan peristiwa yang tidak menyenangkan, itu pasti berat buat kita. Berat, tapi bukan berarti kita diem aja gitu. Kita tetap harus speak up, kita harus tetap bangun awareness di sekitar kita, karena kalau bukan kita yang membangun awareness untuk saling menjaga, saling menolong dan menghormati, tidak melakukan kekerasan seksual, siapa lagi gitu kalau bukan kita kan. Walaupun kita berpotensi menjadi korban sekalipun gitu ya, kita tetap harus speak up gitu. Kita juga tetap harus membantu orang lain gitu, dan kita harus memberikan edukasi ke orang-orang supaya mereka tidak menjadi pelaku gitu, supaya mereka tidak melakukan kekerasan seksual gitu. Dan terakhir adalah aku mau bilang ke teman-teman mahasiswa Unpad, siapapun itu, perempuan, laki-laki, siapapun, apapun identitas kalian gak sendiri. Kalau misalnya kalian mengalami kasus kekerasan seksual, cari bantuan, cari Satgas PPKS Unpad, udah ada gitu. Dan aku yakin kalian pasti akan mendapatkan keadilan gitu. Kalau misalnya nggak dapat keadilan dalam waktu yang singkat gitu ya, dalam waktu yang cepat langsung pada saat itu juga, bukan berarti kalian itu tidak berhak mendapatkan keadilan sama sekali, enggak gitu. Memang keadilan itu susah buat dicari ya, sangat sulit buat dicari, tapi dengan adanya Satgas PPKS Unpad, dengan adanya acara seperti ini kan menjelaskan gitu ya, dan menjadi bukti bahwa banyak sekali orang yang sudah aware dan banyak sekali orang yang mau menolong gitu, banyak sekali orang yang sudah terbukalah pikirannya gitu. Jadi buat kalian, you are not alone. Kalian punya kita punya kita gitu ya. Kita punya kita, kalian punya kita. Saling bahu-membahu aja. Jangan menyalahkan diri sendiri, karena kalian gak salah kalau kalian jadi korban gitu. Oke. Wah, keren banget ya. Banyak banget nih kita belajar dari hari ini gitu. Banyak banget insight yang bisa kita pelajari dari podcast kali ini gitu kan. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk Kak Jopa. Terima kasih juga lah untuk bisa jadi narasumber di podcast kali ini. Dan semoga setelah ini kita semua bisa lebih aware lagi terhadap kekerasan seksual gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja hari ini. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum.